Kisah ini menceritakan tentang kesabaran, ketulusan, dan keajaiban yang datang sebagai balasan atas kebaikan hati seorang janda. Bu Lastri, seorang pedagang sayur yang jujur dan pekerja keras, mengalami cobaan berat ketika seorang pedagang lain yang iri padanya menyebarkan fitnah hingga menghancurkan usahanya. Akibatnya, ia kehilangan pelanggan, rumahnya disita, dan ia terpaksa meninggalkan desanya dalam keadaan penuh kesedihan. Namun, meskipun dalam keadaan sulit, Bu Lastri tetap memiliki hati yang baik. Ia masih rela berbagi makanan dengan seorang kakek tua di tengah perjalanan, yang ternyata merupakan utusan Raja Gerah. Kebaikan hatinya itulah yang membawanya kepada sebuah keajaiban. Raja Gerah menolongnya dengan memberikan sebutir permata berharga yang akhirnya mengubah hidupnya. Bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang wanita miskin, wanita parubaya bernama Bu Lastri. Ia adalah seorang janda yang sejak kepergian suaminya harus berjuang sendiri. Untuk bertahan hidup, ia mencari nafkah dengan berjualan sayur mayur di pasar. Usaha yang telah dijalaninya bertahun-tahun dengan penuh ketekunan. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Bu Lastri sudah bangun dari tidurnya. Dalam gelapnya subuh, ia menyiapkan dagangannya dengan hati-hati. Sayur mayur segar yang diperoleh dari petani setempat, ia tata rapi di dalam keranjang. Meski tubuhnya lelah, senyumnya tetap merekah. Karena ia tahu di pasar nanti ia banyak pelanggan yang sudah menunggu. Sesampainya di pasar, benar saja, beberapa pelanggan setianya sudah menunggu dan berdiri di depan lapaknya. Bu Lastri seperti biasa. "Saya beli kangkung dan bayam ya Bu," kata seorang ibu rumah tangga. Sambil tersenyum, Bu Lastri, "Saya mau cabai dan tomatnya." "Segar sekali," sahut pelanggan lainnya. Setiap hari seperti ini, rezekinya memang tak berlimpah, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pelanggan menyukai Bu Lastri, bukan hanya karena kualitas dagangannya, tetapi juga karena keramahan dan kejujurannya. Namun, di sudut pasar yang sama, ada seorang pedagang lain yang memperhatikan Bu Lastri dengan tatapan penuh iri. Ia adalah seorang perempuan bernama Minah yang juga berjualan sayur, namun dagangannya tak selaris dagangan Bu Lastri. Dari kejauhan, Minah melihat pelanggan yang terus berdatangan ke lapak Bu Lastri, sementara lapaknya sendiri masih sepi. Hati Minah mulai dipenuhi kebencian. Kenapa orang-orang lebih memilih membeli di tempatnya? Apa yang dia punya dan aku tidak? Pikirnya dengan geram. Sejak saat itu, Minah bertekad untuk menyingkirkan Bu Lastri dengan cara apapun. Hari-hari berikutnya, Minah mulai menyebarkan fitnah kepada pelanggan yang datang ke lapaknya. Ia berkata dengan nada meyakinkan kalau sayur yang dijual oleh Bu Lastri itu sebenarnya sudah layu, tapi dia sengaja menyiramnya supaya kelihatan segar. Saya dengar juga dia suka mencampur sayur dari tempat pembuangan dengan yang dijual. Berita bohong itu dengan cepat menyebar di kalangan pelanggan pasar. Beberapa orang mulai ragu. Mereka mulai bertanya-tanya, benarkah selama ini mereka membeli dari seseorang yang tak jujur? Satu persatu mereka berhenti datang ke lapak Bu Lastri dan mulai berpindah ke tempat Bu Minah. Bu Lastri yang awalnya tak menyadari apa yang terjadi, mulai merasa ada yang aneh. Lapaknya yang biasanya ramai kini semakin sepi. Hanya segelintir pelanggan yang masih setia saat melihat ke arah lapak Minah. Hatinya mencelos. Di sana banyak pelanggan lamanya yang kini berbelanja pada Bu Minah. Dengan hati berat, Bu Lastri mencoba tetap bersabar. Ia tahu bahwa dirinya tak pernah melakukan hal buruk seperti yang dituduhkan. Namun fitnah yang telah menyebar begitu luas, sulit untuk diluruskan. Setiap pagi saat membuka dagangannya, ia hanya bisa menghela nafas panjang. Dagangannya semakin sulit terjual dan perlahan-lahan uang hasil jualannya tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Malam-malamnya dihabiskan dengan merenung, bertanya dalam hati,
Apa salahku hingga harus mengalami ini? Namun satu hal yang Bulastri tahu, ia tak akan pernah menyerah. Setidaknya itulah yang ia pikirkan saat itu, sebelum akhirnya hidup menempatkannya kepada ujian yang lebih berat lagi. Hari demi hari berlalu, dan keadaan semakin memburuk bagi Bulastri. Jika dulu ia bisa menjual habis dagangannya sebelum siang, kini bahkan hingga senja tiba, masih banyak sayuran yang tersisa. Keuangannya semakin menipis, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Utang yang dulu ia ambil di bank untuk menambah modal kini terasa seperti beban yang menghimpit. Setiap kali petugas bank datang menagih, jantungnya berdegur kencang. Dengan suara bergetar, ia selalu berusaha menjelaskan bahwa dagangannya sangat sepi, bahwa ia lebih butuh beberapa hari lagi untuk membayar cicilan. Namun, bank tak peduli. Mereka hanya ingin uang mereka kembali. Suatu hari datanglah surat peringatan terakhir. Jika ia tidak segera melunasi hutangnya, rumahnya akan disita. Saat membaca surat itu, tubuhnya terasa lemas. Ia duduk di sudut rumah kecilnya, menatap dinding yang telah menjadi saksi perjuangan selama ini. Rumah itu adalah satu-satunya yang ia miliki, tempat berlindungnya selama bertahun-tahun sejak suaminya meninggal. Ia mencoba mencari pinjaman ke sana-sini, berharap ada yang bisa membantunya. Namun, siapa yang mau meminjamkan uang pada orang yang sudah nyaris bangkrut? Teman-temannya yang dulu sering berbincang dagangannya di pasar, kini menghindarinya. Ia semakin merasa sendirian. Hari penyitaan pun tiba. Dengan berat hati, ia melihat petugas datang dan memasang segel di pintu rumahnya. Hatinya hancur. Ia menangis diam-diam, merasakan pahitnya kehilangan. Dengan terpaksa, ia pergi dari rumah dan hanya dengan membawa beberapa helai pakaian. Ia meninggalkan rumah yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tak tahu harus kemana lagi. Yang ia tahu, ia harus pergi dari desa ini. Mungkin di desa tetangga, ia bisa mencari pekerjaan dan mulai kembali dari nol. Perjalanan menuju desa tetangga tak mudah. Satu-satunya jalan harus melewati hutan kecil yang cukup lebat. Udara dingin menusuk tubuhnya yang mulai lelah. Malam semakin dekat dan suara-suara hutan mulai terdengar di sekelilingnya. Saat melangkah, ia melihat seorang kakek tua renta duduk di pinggir jalan, tampak lemah dan kelaparan. Pakaiannya lusuh dan wajahnya penuh keriput. Hati kecilnya berkata bahwa kakek ini pasti sudah lama tak makan. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil bekal terakhirnya, sepotong nasi dan lauk sederhana, lalu menyerahkannya pada si kakek. "Silakan kek, saya masih bisa bertahan, tapi saya rasa Anda lebih membutuhkan ini," katanya dengan suara lembut. Kakek itu menatapnya dengan mata penuh haru. Tangannya gemetar saat menerima makanan itu. "Terima kasih nak, kebaikan hatimu tak akan sia-sia," katanya sebelum mulai memakan dengan lahap. Bulastri hanya tersenyum tipis, meskipun di hatinya ada kekhawatiran. Kini ia benar-benar tak memiliki apa-apa lagi, tapi setidaknya ia telah membantu seseorang yang lebih membutuhkan. Setelah berpamitan, ia melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Namun tubuhnya yang kelelahan mulai menyerah. Di bawah pohon besar, ia akhirnya berhenti, duduk dengan punggung bersandar pada batangnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia menatap langit yang mulai gelap. "Tuhan, mengapa semua ini harus terjadi padaku?" bisiknya pelan. Tanpa sadar, dalam kelelahan dan kesedihan yang mendalam, ia pun tertidur. Namun, dalam tidurnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam lelap tidurnya, Bulastri tiba-tiba merasa dirinya berada di tempat yang asing. Hutan di sekelilingnya tampak lebih gelap, namun di tengah bayangan pepohonan muncul cahaya keemasan yang perlahan mendekat. Dari balik cahaya itu muncullah seekor kera raksasa yang mengenakan mahkota yang berkilau di belakangnya. Beberapa kera putih berjalan mengikuti seperti pengawal setia yang menjaga sang raja. Bulastri gemetar melihat makhluk sebesar itu. Meskipun merasa takut, ada sesuatu dalam tatapan kera raksasa itu yang terasa menenangkan. "Kau manusia yang baik hati," suara sang raja yang dalam dan berwibawa. "Mengapa kau sendiri dan terlunta-lunta di dalam hutan ini?" Bulastri tertegun dengan suara lirih.
ia mulai menceritakan semua penderitaannya. Ia menceritakan bagaimana usahanya hancur karena fitnah, bagaimana ia kehilangan pelanggan, dan bagaimana akhirnya rumahnya disita sehingga ia harus pergi tanpa arah tujuan. Air matanya menetes saat ia berbicara, menceritakan luka yang begitu dalam di hatinya. Sang Raja Kera mendengarkan dengan saksama. Ia meneguk pelan lalu berkata, "Kau telah banyak mengalami kesulitan, namun tetap memiliki hati yang baik. Kau bahkan masih rela berbagi makanan dengan seorang yang lebih membutuhkan, meskipun kau sendiri sedang dalam keadaan sulit." Bu Lastri terkejut. "Bagaimana Tuan tahu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sang Raja Kera tersenyum samar. "Kakek tua yang kau bantu tadi adalah utusanku. Aku mengujimu, dan kau telah membuktikan bahwa hatimu tetap tulus, meski diuji dengan kesengsaraan." Mendengar itu, hati Bu Lastri semakin bergetar. Ia tak menyangka bahwa pertemuannya dengan kakek tua tadi bukanlah kebetulan. Sang Raja Kera kemudian mengulurkan tangan, dan tiba-tiba di tangannya muncul sebuah bungkusan kain berwarna merah keemasan. Ia menyerahkannya kepada Bu Lastri. "Bawalah ini, kembalilah ke desamu. Jangan takut kehilangan sesuatu yang telah pergi, karena sesuatu yang lebih baik sedang menantimu." Bu Lastri menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Cahaya keemasan kembali muncul, menyilaukan pandangannya. Suara Sang Raja Kera mulai memudar, dan segalanya menghilang dalam kilauan cahaya. Dengan tiba-tiba, Bu Lastri terbangun. Ia masih berada di bawah pohon besar, di tengah hutan yang sunyi. Namun, sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Bungkusan kain merah keemasan itu ada di sana, persis seperti yang diberikan oleh Sang Raja Kera dalam mimpinya. Tangannya gemetar saat membuka bungkusan itu, dan saat ia melihat, ia terperanjat. Di dalamnya terdapat sebutir permata besar yang berkilauan indah di bawah sinar bulan. Air matanya kembali mengalir, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena harapan yang kembali menyala di hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia menggenggam permata itu erat-erat dan bergegas kembali ke desa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bu Lastri berjalan melewati jalan setapak di hutan dengan hati yang dipenuhi harapan. Bungkusan kain merah keemasan yang berisi permata itu ia genggam, seakan takut jika itu hanya sekedar mimpi. Keyakinannya semakin kuat, ini adalah nyata. Setelah perjalanannya panjang, akhirnya ia tiba di desanya. Langit mulai terang, dan matahari pagi menyambutnya dengan hangat. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap desa yang dulu menjadi tempat ia mencari nafkah. Namun tak seperti sebelumnya. Kali ini ia membawa dengan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Ia segera menuju ke seorang pedagang perhiasan yang cukup terkenal. Di desa itu, setibanya di sana, pedagang itu menatapnya dengan ragu. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya dengan nada sopan. Meski wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan melihat kondisi Bu Lastri yang tampak kelelahan. Tanpa banyak bicara, Bu Lastri membuka bungkusan kainnya dan menunjukkan permata itu. Begitu melihat kilauannya, mata si pedagang melalak. Ia mengambil kaca pembesar dan mengamati permata tersebut dengan saksama. Tangannya sedikit gemetar saat ia berkata, "Bu Lastri, ini bukan permata biasa. Ini adalah permata yang sangat langka dan bernilai tinggi." Bu Lastri terkejut. "Apa maksud Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Pedagang itu menatapnya dengan serius. "Jika ini dijual ke kolektor atau pedagang besar, nilainya bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Dengan uang dari permata ini, Anda bisa membeli rumah baru, membuka usaha baru, atau bahkan mulai hidup baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya." Air mata kembali mengalir di pipi Bu Lastri. Ia tak pernah membayangkan bahwa setelah semua penderitaannya, ia akan mendapatkan rezeki sebesar ini. Setelah berdiskusi panjang, ia pun menjual permata itu dengan harga yang luar biasa tinggi. Dengan uang yang didapat, hal pertama yang ia lakukan adalah melunasi semua utang-utangnya. Ia menemui pihak bank dengan kepala tegak dan membayar seluruh cicilan yang tertunggak, dan kini terkejut. Para petugas yang sering menagihnya kini terkejut melihat perubahan Bu Lastri yang bisa membayar semua hutangnya dalam sekaligus lunas. Setelah itu,
ia kembali membeli rumahnya yang telah disita. Saat berdiri di depan rumah yang dulu pernah ia tinggalkan, dengan penuh kesedihan, Bu Lastri tidak bisa menahan air matanya. Kini ia bisa kembali ke tempat yang begitu sangat banyak kenangan yang tersimpan. Kini ia bisa kembali ke tempat yang penuh kenangan itu. Namun kali ini bukan sebagai seorang yang kalah, melainkan sebagai seorang yang bangkit kembali. Tak ingin berlama-lama meratapi masa lalu, Bu Lastri segera menuju ke pasar, di tempat di mana semuanya dimulai. Dia kembali membuka lapak dan memulai usahanya lagi. Tetapi kali ini dengan modal yang lebih besar. Ia menata kembali dagangannya dengan penuh semangat, menyediakan sayur mayur terbaik bagi pelanggannya. Hari pertama ia berjualan kembali, ia merasa cemas. Apakah para pelanggan masih mau membeli kepadanya? Namun ketika ia membuka lapaknya, satu persatu pelanggan lama mulai berdatangan. Bu Lastri, akhirnya Anda kembali. Kami rindu membeli sayur di tempat Anda. Kami menyesal pernah percaya pada fitnah itu. Dagangan Anda selalu yang terbaik. Mendengar itu, hati Bu Lastri menghangat. Ia menyadari bahwa kebaikan dan ketulusan hati memang selalu memiliki jalan untuk kembali. Ia melayani pelanggannya dengan senyum yang lebih ramah dari sebelumnya. Dagangannya kembali laris, bahkan lebih sukses daripada sebelumnya. Namun di sudut pasar, ada seseorang berdiri diam, menatapnya dengan perasaan bersalah. Minah, wanita yang dulu telah menyebarkan fitnah dan menghancurkan usaha Bu Lastri, kini lapaknya sendiri sepi, dan ia terlihat tak lagi bersemangat seperti dulu. Bu Lastri bisa saja mengabaikannya, bisa saja membalas perbuatan buruknya, namun ia memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuktikan bahwa hatinya tetap baik. Meskipun ia pernah disakiti, ia menghampiri Bu Minah, senyum lembut dan berkata halus, "Aku tidak menyimpan dendam denganmu. Jika kamu butuh, aku siap menolongmu." Mata Minah berkaca-kaca. Ia terisak dan berkata, "Bu Lastri, saya sangat menyesal. Saya telah menzalimi Anda. Dan kini saya mendapatkan balasannya. Maafkan saya, Bu." Bu Lastri mengangguk. "Saya memaafkanmu. Semoga kamu juga bisa memulai kembali kehidupanmu dengan cara yang lebih baik." Minah menangis terseduh-seduh, merasa lega setelah sekian lama dihantui rasa bersalah. Hari itu bukan hanya kesuksesan yang kembali pada Bu Lastri, tetapi juga ketenangan hati. Ia menyadari bahwa kebaikan hati dan kesabaranlah yang telah membawa ke titik ini. Dan meskipun ia telah mendapatkan segalanya kembali, ia tak pernah lupa satu hal. Tanpa bantuan Raja Kera, mungkin ia tidak akan pernah bisa bangkit seperti ini. Maka di suatu hari yang tenang, Bu Lastri kembali ke hutan. Ia berdiri di bawah pohon tempat ia dulu bermimpi bertemu dengan sang raja. Di sana ia meletakkan sebuah permata kecil. Kemudian ia berjalan pulang dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bu Lastri kini kembali menjadi pedagang yang sukses lebih dari sebelumnya. Lapaknya di pasar selalu ramai, dan pelanggan lama maupun baru terus berdatangan. Ia bahkan mampu memperluas usahanya, menanam lebih banyak sayuran, dan memperkerjakan beberapa orang untuk membantunya. Namun meski kini ia hidup dalam kecukupan, Bu Lastri tak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah ia alami. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, dan karena itu ia mulai berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Setiap pagi sebelum ke pasar, ia menyisihkan sebagai sayuran dagangannya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di desanya. Ia juga membantu para pedagang kecil yang kesulitan, memberi mereka modal usaha agar bisa memulai usaha yang baru. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke lapaknya dengan wajah ragu. Pakaiannya lusuh dan matanya tampak lelah. "Bu Lastri, maafkan saya tidak punya cukup uang, tapi saya sangat butuh sayur," katanya dengan suara bergetar. Bu Lastri tersenyum lembut. Tanpa banyak acara, ia mengambil beberapa sayur segar dan memberikannya kepada wanita itu. "Ambillah, Bu, tak perlu membayar. Semoga bermanfaat untuk keluarga Anda ya," katanya dengan tulus. Wanita tua itu menangis terharu. "Terima kasih, Bu Lastri. Semoga kebaikan Anda dibalas berkali-kali lipat."
Melihat itu, para pedagang lain di pasar mulai menyukai Bu Lastri. Mereka sadar bahwa kesuksesan bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga soal berbagi dan menolong dengan saksama. Sementara itu Minah, wanita yang dulu memfitnahnya, kini bekerja keras membangun kembali usahanya. Setelah dimaafkan oleh Bu Lastri, ia merasa hatinya lebih ringan. Ia berusaha memperbaiki kesalahannya dan mulai berdagang dengan jujur. Suatu hari, Minah datang ke lapak Bu Lastri dengan sebakul buah segar. Bu Lastri, ini untuk Anda. Saya tahu ini tak segampang itu, tapi izinkanlah saya untuk membalas kebaikan hati Anda, katanya dengan malu-malu. Bu Lastri tersenyum, tak perlu membalas apapun Minah. Yang penting, kita semua belajar dari kesalahan dan berusaha menjadi lebih baik. Hari itu mereka berdua berbincang dengan akrab, seakan tak pernah ada perselisihan di antara mereka. Meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, Bu Lastri tak pernah melupakan satu hal, pertolongan dari sang Raja Kera. Ia selalu merasa bahwa tanpa bantuan makhluk misterius itu, ia tak akan bisa bangkit kembali.